sih. Dengan satwa liar terutama yang dilindungi. Sebelum saya mulai mungkin Pak Joni ada kata. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat timnya Pak Wawan ya sudah hadir di Cakra Estate ya. Kita ada sekitar 600 hektar ya, wilayah konservasi, dan saya sudah berjalan 4 bulan di Cakra Estate, sudah jalan 3 kali ketemu orang hutan ya di dekat antara konservasi Ahab ke Lowen Pak. Ya sering masuk lewat jalur kebun kita juga ya, tapi ya syukurnya semua karyawan kita paham ya, apabila ada orang hutan lewat kita tidak akan ganggu ya. Jadi dengan saya lihat judul presentasi dari tim Pak Wawan itu perlindungan dan penanganan satwa liar dilindungi, ini sangat cocok juga buat staf saya Pak ya. Jadi awal sesuai dengan koordinasi dengan Ibu Ima, sebenarnya kita ingin staf kita semua hadir, tapi memang seminggu belakangan ini kami dilarang sebenarnya Pak untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secara offline seperti ini ya. Dan ini sudah sangat apa ya, ibaratkan zona apa ya kita proteksi juga sih Pak ya, karena sudah cukup meningkat yang terpapar COVID karyawan kita. Jadi itu Pak sepatah dua kata dari saya, dan mudah-mudahan dari tim saya apa-apa nanti yang bisa kita diskusikan silahkan ya, mumpung ada tim di sini supaya kedepannya dapat berjalan dengan baik yang sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Terima kasih Pak Joni, mungkin bisa langsung dilanjut oleh Pak Wawan. Dr. Pak Wawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim BKSDA ini terdiri dari 4 orang Pak. Ya. Mungkin saya kenalkan saya sendiri, Jonan Wawan, terus kemudian Pak Dr. Danang. Tugas pokok dan fungsi dari BKSDA itu sendiri sebagai penyelenggara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata alam, dan taman buru. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung, serta konservasi tumbuhan satwa liar di luar kawasan konservasi. Mungkin di visi sama dan misinya mungkin bisa dilihat di situ, visi dari BKSDA itu sendiri terwujudnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang di dalam dan di luar kawasan untuk mendukung mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi dari BKSDA memantapkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, memantapkan perlindungan kawasan konservasi keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari sesuai dengan fungsi dan meningkatkan kelembagaan kemitraan dan partisipasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dasar hukum dari perlindungan satwa liar dan habitatnya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 99 tentang pengawetan dan tumbuhan satwa, serta diatur juga dalam PP Men LHK Nomor 106 2018 tentang daftar satwa yang dilindungi undang-undang.
berdasarkan distribusi populasi orangutan, berdasarkan laporan orangutan populasi and habitat viability assessment bulan Januari 2021 sampai Juli. sekarang, Nah, itu ada sekitar 30-an data konflik. Sedangkan siang, Bapak Ibu Bapak semuanya, saya langsung aja nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi, tapi mungkin saya pilih saja. Jadi saya melihat ada hal yang spesifik sebenarnya kalau untuk di Rea Kaltim, karena saya tadi lihat kerja kemarin berada di Reakon kayak gitu. Sebenarnya PT Rea Kaltim sudah punya semacam komitmen yang kuat terhadap perlindungan orangutan. Saya tadi sempat kemarin sempat foto memo internal juga bahwa sudah spesifik mengatakan hasilnya untuk perlindungan orangutan, dan kemudian akhirnya saya diskusi dengan Mbak Sri, Mak, coba dong di share, ini nanti bisa menjadi bahan mungkin yang kita bahan sosialisasi kita juga, bahwa sudah punya SOP, best practice terkait dengan perlindungan orangutan. Nah, jadi saya iya. Ayo Bapak Ibu makan Ya. ini ya. iya. Biar Sampai makan. nyenek. Baik. Jadi kalau dikatakan yang terjadi di Rea Kaltim terkait dengan orangutan, saya menggarisbawahi bahwa konflik antara manusia dan satwa liar ini secara umum itu sebenarnya terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dengan satwa liar. Nah, di Rea Kaltim ini kategorinya mungkin tidak masuk konflik karena memang secara manajemen itu sudah disebutkan bahwa dilindungi Iya, dan berdampingan dengan orangutan. Iya. Oke. Tapi sebagai bahan diskusi kita, bagaimanapun juga nanti dalam interaksi teman-teman melakukan aktivitas di lapangan dengan orangutan, dan saya sudah baca sebagian SOP-nya memang ada penggiringan, penghalauan seperti itu sudah ada SOP-nya begitu Mas. Sehingga bagaimana memperkuat bahwa untuk interaksi antara aktivitas ibu bapak semua di kebun sawit ini dengan orangutan kayak gitu, kita sebenarnya lebih melihat bahwa orangutan ini sebenarnya atau memahami tidak seperti mungkin satwa liar yang lain kayak gitu, karena sifatnya sebenarnya lebih mirip ke agak mirip, maksudnya bisa ketika kita memperlakukan orangutan itu sebenarnya hampir mirip dengan kita memperlakukan teman atau memperlakukan sesama manusia kayak gitu kan. Dalam beberapa perilakunya itu mereka juga punya emosi, mereka juga punya kemampuan untuk survive, kemudian untuk melakukan upaya penyelamatan sendiri, kemudian untuk bahkan dalam beberapa kasus orangutan rehabilitan itu mereka bahkan mendekati manusia itu sudah tidak takut atau tidak canggung. Contohnya misalnya yang viral di media sosial kayak gitu, di Lusang Pasir itu sebenarnya sudah pernah direhabilitasi, dilepas liarkan, tapi kemudian kembali ke perkampungan, tidak nyerang. Basisnya sebenarnya sama. Kalau tidak diganggu, mereka tidak menyerang. Kebutuhan pokok mereka itu makan, minum, sama istilahnya tempat berlindung atau rumah. Selama itu terpenuhi, itu sebenarnya mereka hanya berada di area jelajahnya. Beberapa istilahnya kadang-kadang keluar jajan lah, cari snack atau apa kayak gitu, ada juga kayak gitu, makan umbun sawit yang masih muda seperti itu. Cuma selama misalnya di hutan ada kebutuhan pokok pakan utama mereka ada, preferensi mereka tetap pakan yang utama itu kayak gitu.
Nah ini beberapa, ya, saya melihat bahwa di Area Kaltim ini orangutan merupakan salah satu spesies payo. Kemudian misalnya sebenarnya itu seperti istilah kita seperti ilmu Titan ya, seperti istilah data series istilah kerennya kayak gitu. Kalau berada di situ kemudian belum bergerak ke area yang lain dalam waktu misalnya siang, itu berarti wilayah itu dan Facebook ya. Facebook. Facebook sebenarnya. Di dalam kelembagaan penanganan konflik, kita di BKSDA itu punya tim WRU yang membantu kepala balai dalam rangka penyelamatan konflik. Di tim WRU itu sendiri terbagi di beberapa seksi wilayah. Kita di BKSDA Kaltim itu ada 3 seksi wilayah. Seksi wilayah 1 yang berada di Berau dan Kaltara. Seksi wilayah 2 berada di Kutai Timur, Bontang, Samarinda, Ukar, Ubar, dan Mahulu. Dan seksi wilayah 3 berada di PPU Pasir dan PPU dan Pasir dan Balikpapan. Uraian tugas dari tim WRU itu sendiri menerima, mengumpulkan, dan menganalisa informasi, data konflik, manusia, dan satwa liar. Melakukan koordinasi dan pemeriksaan lokasi, melakukan sosialisasi penyadartahuan masyarakat terkait mitigasi konflik dan penyelamatan satwa liar. Kemudian melaksanakan penyelamatan satwa liar itu sendiri, menyampaikan laporan hasil kegiatan, dan melaksanakan tugas di bawah bimbingan langsung kepala balai. Struktur organisasi kita sendiri yang di tim WRU, di sini kepala balai langsung koordinator yang dikoordinatori oleh teman-teman dari KKH, Keanekaragaman Hayati. Dan di sini bagian medis itu ibu dokter, bagian peralatan dan logistik ada sendiri untuk menyiapkan peralatan dan logistik teman-teman yang akan ke lapangan. Terus bagian transportasi dan mekanik. Ya. Dalam pelaksanaan unit pengamatan satwa liar WRU BKSDA Kaltim, sebagai koordinator kepala balai, kepala subbagian tata usaha, bagian medisnya dokter hewan, sama kita ada juga dibantu oleh pusat penyelamatan satwa seperti BOSF, COP, dan jejak pulang. Di bagian peralatan dan logistik, ini di staf seksi wilayah 1, 2, dan 3. Bagian transportasi juga berada di staf seksi wilayah 1, 2, dan 3. Mekanisme penanganan konflik satwa liar, laporan melalui call center atau melalui Instagram, dikumpulkan kepada tim data. Kemudian tim data mengirim ke tim WRU untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Mungkin pertama kita sebelum pengecekan ke lapangan kita biasa koordinasi dengan pelapor. Mungkin pelapornya dari perusahaan atau dari masyarakat, kita akan kontak dulu, komunikasi dulu. Untuk kita akan melihat apakah satwa yang direscue ini dalam keadaan hidup ataupun mati. Kalau keadaan mati, kita akan melakukan nekropsi. Apabila dalam keadaan hidup, satwa liar tersebut kita liarkan atau kita pelihara. Dalam artian pelihara, kita rehabilitasi sampai dia siap untuk dilepas liarkan. Untuk kalau satwa itu liar, kita bisa melakukan pengusiran, penggiringan, dan pembiusan. Dalam hal satwa itu tidak sehat, itu kita lakukan pemeriksaan kesehatan, dan apabila memerlukan tindakan rehabilitasi akan dititipkan di LK, dan apabila sudah layak untuk dilepas liarkan, kita akan lepas liarkan di areal yang